Wat-taharatu thalathan. Dan mencuci 3 kali. Jadi kalau kita nyuci tangan 3 kali, 3 kali itu sunnah. Ya. 3 kali itu sunnah. Nah, oleh karenanya kalau hanya sekali gimana ya? Kalau memang sudah suci semuanya, boleh gitu. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil imani wa hadana ila subulis salam. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa PKS TV Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita bertemu kembali, bersua kembali dalam kajian kitab, 2 kitab sekaligus, yaitu Matanul Ghayah wa Taqrib dan At-Tadhhib fi Adillati Matanil Ghayah wa Taqrib. Mudah-mudahan kajian kita ini sedikit demi sedikit memahamkan kita untuk memahami salah satu dari madhab fikih, yaitu al-madhab syafi'i. Ini kitab yang cukup sya'awadha, cukup terkenal begitu ya di dunia Islam. Hari ini kita masuk ke pembahasan sunanul wudu. Pada minggu kemarin kita sudah mengkaji tentang beberapa fasal yang lain, terakhir sampai ke furudul wudu. Wa sunanuhu 'asyratu asya'a, dan sunnah-sunnah wudu itu ada 10 hal. Ada 10 hal. Pertama at-tasmiyah. At-tasmiyah, membaca bismillah ya. Kalau di hadis yang sangat terkenal, kita memahami betapa bahwa ibtida dengan bismillah itu mendatangkan keberkahan ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Setiap urusan penting yang tidak dimulakan dengan bismillah itu kurang berkah ya. Mudah-mudahan menjadi berkah. Dalam hadis riwayat Imam Nasai dengan sanad yang jayyid dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ma'a ahadin minkum ma'un? Dijawab tidak ada. Fawadha'a yadahu fil ma'i wa yaqul. Lalu ada sahabat yang membawakan ya air maksudnya. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya di air itu dan Rasul mengatakan, tawaddau bismillah. Wudulah kalian dengan nama Allah. Ay qailina dzalika 'inda al-ibtida'i bihi, maksudnya adalah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tatkala memulai wudu. Qala Anas mengatakan, fara'aitul ma'a, saya melihat air yakhruju min baini asabi'i, air itu keluar dari sela-sela jari jemari mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta tawaddu'u man 'inda akhirim, sampai semuanya berwudu, orang semua yang di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila li Anas kam tarahum, berapa orang yang kamu lihat pada waktu itu? Nahwa min sab'in, kata Anas, ya sekitar 70-an lah gitu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitab At-Taharah bab At-Tasmiyah 'indal wudu nomor 78. Kalau saya tidak keliru, hadis ini adalah dalam perjalanan perang Tabuk ya. Memang air cukup susah sekali. Nah, baru keluarlah mukjizat Rasul ya. Jadi karena sahabat tidak punya air, maka kemudian hanya sedikit air yang dibawa. Nah, Rasul meletakkan tangannya di air itu dan bisa berwudu semuanya ya.
Pertama apa? Sunnahnya membaca Jadi amun wudhu tu nak baca bismillah sah, cuma ya kurang berkah karena tidak dimulai dengan bismillah. Yang berikutnya ghuslul kaffaini qabla idkhalihim al-ina. Mencuci dua telapak tangan ini sebelum memasukkannya ke dalam wadah banyu. Nah, gitu ya. Wal madmadatu, dan berkumur-kumur. Wal istinsyaku, dan menghirup air ke hidung. Wa mashu jami' ra's, dan mengusap seluruh kepala. Wa mashul udhunaini, dan mengusap dua telinga. Zahirihima, zahirnya di sini maksudnya. Wa batinihima, dan di sini. Jadi zahirnya dua telinga dan batinnya dua telinga. Bima'in jadid, dengan air baru. Maksudnya air baru tuh tidak langsung dari muka langsung diginikan, tidak, tapi tangan kita basahi dengan air dengan diusapkan ke telinga. Wa takhlilu al-lihyatil kathah, dan menyela-nyela jemari ini ke jenggot yang tebal lah begini gitu ya. Kalau orang berwudu jenggotnya tebal itu harus disela-selakan begini, itu sunnah far atau sunnahnya ya. Wa takhlilul asabi'il yadaini warijlain, dan menyela-nyelakan jari jemari tangan, kedua tangan itu dan kaki. Jadi gini. Nanti di kaki juga sama begitu. Ya, itu kan lebih memantapkan wusulul ma'i ila a'dha'il wudu. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan kanan atas kiri. Jadi mencuci dua telapak tangan, kemudian berkumur, kemudian memasukkan air ke hidung, kemudian mengusap seluruh kepalanya. Itu dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Zaid. Wa qad su'ila an wudu'in Nabi, dia ditanya tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'a bithawrin mimma, maka dia meminta sewadah air. Fatawaddu'a lahu wudu'an Nabi. Maka Abdullah bin Zaid ini berwudu untuk para tabi'in, orang yang meminta kepada dia memberitakan bagaimana wudunya Nabi SAW. Fa'akfa ala yadayhi minat taur, maka kemudian dia menuangkan ya, air itu dari wadah tadi gitu ya. Tentu tidak langsung banyak ya. Faghasala yadayhi thalathan, dia mencuci tangannya 3 kali. Kemudian summa adkhala yadahu fit taur, kemudian memasukkan tangannya ke wadah tadi. Famadmadha, berkumur, wastansyaqa, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya ya. Tapi wastansara. Jadi istinsyak itu menghirup, istinsar itu mengeluarkan. Bisalasi ghurufat, dengan 3 cawukan dalam bahasa. Madmadha wastansyaqa, fa fa'ala dzalika thalathan, dia lakukan itu 3 kali. Thumma adkhala yadahu fa ghassala wajhahu thalathan, kemudian dia memasukkan tangannya ke wadah tadi dan dia mencuci wajahnya 3 kali. Thumma ghassala yadayhi marratani ila al-mirfaqain, kemudian dia mencuci kedua tangannya 2 kali sampai ke siku. Thumma adkhala yadahu famasaha ra'sah, kemudian dia memasukkan tangannya dan mengusap kepalanya semuanya. Berarti fa'aqbala bihima wa adbara marratan. Ini bahasa fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah tuh gini. Sekali, ini aqbala adbara. Nanti saya terangkan ya. Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain, kemudian mencuci kedua kakinya sampai ke mata kaki. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim di kitab sahihnya. Nah, di fardul wudu di mazhab Syafi'i itu yang wajib sebahagian ngusap sebagian kepala. Ya, ini sunnahnya ya. Nah, qila, ada yang menyampaikan, wallahu alam, kalau itu kisah min ajaib al-mar'il muslim,
qila katanya ada orang kena penyakit kanker hidung ya, itu sembuh dengan istansyaqa wastanthara ini. Dan yang ngasih tahu muslim itu ujungnya orang non muslim. Dokter ahli, kalau kamu susah-susah nyari obat kanker hidung katanya, di agama kamu kan ada itu. Apa itu? Itu menghirup air waktu wudhu dan mengeluarkannya itu. Subhanallah katanya sembuh. Wallahualam mungkin bukan semata-mata itunya, tapi karena memang dia lakukan orang itu kalau nggak salah di Mekah ya, di depan Ka'bah di Baitullah. Jadi mungkin ya berkah airnya memang air Zam-Zam misalnya begitu ya, keberkahan, dan makamnya juga tempat yang mustajab ya, qadarullah sembuh ya. Tapi itu dalam mazhab Syafi'i dianggap sunnah, termasuk mengusap semua. Nah, hadis yang dulu sebahagian dengan hadis yang ngusap keseluruhan ini dua hadis yang berbeda sebetulnya. Jadi kalau yang dulu itu Rasul pakai tutup kepala. Kalau yang ini Rasul tidak pakai tutup kepala itu. Jadi nanti di mazhab lain begitu, itu dibedakan kondisi itu. Tapi di Syafi'i karena itu katanya berarti kalau di sana sah, berarti yang rambut kena, tapi selebihnya kan mengusap mengusap tutup kepala. Kemudian tentang tahlilil lihyatil kathah, orang yang punya jenggot tebal itu untuk diginikan. Ini bahasa Jawanya nyelani gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ini namanya? Gini. Iya. Enggak. Ini ya, jangan jari dia. Gini. Gitu ya. Itu tahlil lah ya. Artinya nanti kalau di kaki juga begini. Kalau kita waktu nyuci kaki begini. Nah, tangan kita tuh. Gini ya. Nah, ini namanya tahlil. Nah, ada hadis riwayat Imam Abu Dawud tentang ini. Ada Anasin dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddaa akhadha kaffan mimma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia berwudu dia mengambil satu cawuk air, fa adkhalahu tahta hanaqi. Lalu dia masukkan gini. Dimasukkan ke bawah ininya apa? Kalau ini zakan, ini nah hanaqi, ini hanak. Fa khallala bihi lihyatahu, maka disela-selakanlah tangannya itu di jenggotnya gitu. Hadis riwayat Abu Dawud, wa qala hakadha amarani rabbi. Rasulullah SAW mengatakan beginilah Allah memerintahkanku. Nah, untuk dalil tentang tangan, nyela-nyelanin tangan, kedua tangan dan kedua kaki, itu ada hadis riwayat Abu Dawud yang lain dari sahabat Laqid bin Sabrah qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu. Laqid bin Sabrah dia mengatakan, ya Rasulullah, kasihlah tahu aku tentang wudu. Qala asbighil wudu. Sempurnakanlah wudu, kata Rasulullah kepada Laqid. Wa khallil bainal asabi, dan sela-selakanlah antara jari jemarimu itu. Wa baligh fil istinshaq. Nah, bersangatanlah kamu dalam menghirup air ke hidung. Memang kalau belum biasa apa rasanya? Agak pusing. Tapi kalau udah terbiasa ternyata lebih sehat ya. Wa balighul fil istinshaq illa an takuna shaiman, kecuali awak puasa. Kagak masuk lolam. Ya. Wa qisatil madmadati 'ala al-lisan. Yang ada di hadis ini kan tentang memasukkan air. Wa baligh fil istinshaq. Nah, mana dengan yang lain? Di qisatil madmadati 'ala al-istinshaq al-madhkur fil hadis. Maka berkumur-kumur itu dianalogikan dengan tadi, dengan memasukkan air ke dalam hidung. Gitu ya. Li'anna al-wa' fi ama wa huwa al-mubalaghah fi at-tanzib, yaitu maksudnya adalah untuk sangat membersihkan. Wa khasyata sabqil ma'i ilal jawfi hala sawm. Adapun larangan tidak boleh kalau lagi puasa, khawatir kagak banyu masuk ke perut ya, ke jauf, ke rongga gitu ya. Adapun taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, itu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim.
Imam Bukhari ya, dalam bab wudu dari Ibnu Abbas dia mengatakan annahu tawadda'a wa fihi thumma aghatha, dia ini hadis panjang kata Ibnu Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW wudu dan kemudian dia mengambil satu cawuk air, faghasala bihi ma yadahul yumna thumma akhadha ghurfan min ma'in faghasala bihi ma yadahul yusra. Jadi dia mengambil air kemudian mencuci tangannya kanan, kemudian ngambil lagi cawukan untuk mencuci tangannya kiri. Berarti ini menunjukkan kanan dulu dengan kiri. Dan hadis yang umumnya, hadis sahihnya adalah yujibuhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi kulli syai'. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal kebaikan itu senangnya adalah memulai dengan hal yang kanan. Yang berikut taharatu salasan dan mencuci 3 kali. Jadi kalau kita nyuci tangan 3 kali, 3 kali itu sunnah, ya. 3 kali itu sunnah. Nah oleh karenanya kalau hanya sekali gimana ya? Kalau memang sudah suci semuanya, boleh. Gitu. Salasan. Dalam hadis Imam Bukhari disebutkan tidak pernah lebih dari 3, ya. Tidak boleh pernah ada. Wal muwalatu dan bertubi-tubi. Nah, kalau wat tartib itu berturut-turut, kalau wal muwalatu bertubi-tubi maksudnya itu misalnya cuci tangan, tidak nunggu kering langsung pindah ke anggota tubuh yang lain. Kalau sudah kering itu mengurangi kesunahan lah ya. Itu sunnah. Itu ya, at-tatabu' fit tathhir, yang disebut mualah itu adalah at-tatabu' fit tathhir bainal a'dha bihaitsu la yajifu al-awwal qabla asy-syuru'i fi tsani. Berunut dalam mencuci di mana antara anggota wudu tadi, di mana tidak sampai kering anggota yang pertama sebelum dia masuk ke dalam anggota yang kedua. Artinya bertubi-tubi, berturut-turut dalam arti tidak nunggu kering ya. Ini tentang sunanul wudu. Sedangkan fasal yang berikutnya adalah tentang al-istinja, bersuci dari BAK ya. Faslun wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Bersuci itu dari BAK wajib dari BAK wal ghaiti BAB. Bukan sunnah, tapi wajib. Wal afdalu, dan yang afdal itu ayyastanjia bil ahjar, hendaklah seseorang itu bersuci dengan batu-batu. Ini 3 nanti babnya ya. Tsumma yudbi'aha bil ma, kemudian diikuti dengan air. Wa yajuzu, dan boleh an yaktasira 'alal ma, untuk mencukupkan dengan air baik. Atau ala thalathati ahjarin, 3 batu. Yungki bihinnal mahalla, dia dengan itu semua tersucikan tempat. Bekas BAB, BAK. Fa idza arada al-iqtisar ala ahadihima, kalau dia ingin mencukupkan salah satu, apakah batu baik, apakah banyu baik, fal ma'u afdal, maka air lebih utama. Ini bab penting ya. Sebetulnya terjemahan luas dari innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kan ada hadis riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih kalau saya tidak keliru. Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu hari berjalan di pekuburan Madinah. Kemungkinan sih di kuburan Baqi atau yang lain ya. Lalu Rasul SAW lewat antara 2 kuburan dan Rasul berhenti. Tapi ini mukjizat ya, karenanya Rasul. Rasul mengatakan kepada sahabat di sekelilingnya, inna
huma yu'adzabani. Dua orang di dua kuburan ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Tidak diazab karena dosa yang sangat besar, tidak. Amma ahaduhuma, salah satunya, fa kana la yastanji minal baul. Salah satunya tidak cebok kalau BAK. Agak banyak kan? Muslim, ya itu harus Wa ammal akharu, adapun yang lain, fa kana yamshi bin namimah, dia galak berjalan adu-adu wong, ngadu-ngadu, nambah-nambah omongan sehingga ngadu wong. Nah, itu tidak boleh. Nah, gitu ya. Nah, oleh karenanya dasar ini semua Rawal Bukhari wa Muslim, Imam Bukhari dengan Imam Muslim meriwayatkan hadis Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik, qala, ia berkata, kana Rasulullah yadkhulul khala. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke khala. Khala itu bahasa kita sekarang WC ya. Dulu khala itu bukan WC. Bukan WC seperti bangunan sekarang. Khala yakhlu itu sebetulnya sunyi artinya. Jadi dulu wong Arab ini kalau nak buang BAB itu ke belakang rumah jauh sampai ndak kejungan wong. Nah, kan menyendiri namanya. Makanya tempatnya namanya khala. Sekarang diterjemahkan menjadi WC gitu, Pak. Dulu tidak, dulu memang jauh nih kan. Ya mungkin kayak saya karena dulu tumbuh di desa, dulu saya nggak bisa kenceng di pinggir jalan langsung itu. Apalagi ada kendaraan lewat ya, nggak bisa. Pokoknya nak jauh dari jalan sampai ke semak-semak yang kita kira nak kencing lagi wong lah. Nah itu baru baca. Nah dulu di gurun kan kata rumputnya ada sekarang kan sampai nak kencing. Makanya disebut al-fadha juga. Khala itu dulu ya. Mudahnya sekarang kita bilang apa? Terjemahkannya WC lah ya. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi, maka saya dan ada lagi pembantu Rasul yang lain seperti saya membawakan idawatan mimma'in wa anazah, membawakan ya sewadah banyu lah ya. Fayastanji bil ma, maka Rasul bersuci dengan air. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Wudu bab al-istinja'u bil ma, Muslim al-istima'u bil ma'i min at-tabarruz. Ini dengan air ya. Al-khala makanu qada'il hajah. Khala itu adalah tempat untuk buang hajat. Idawah inak saghir min jild, wadah banyu dari kulit. Anaza al-hirba qasirah, tali pendek ya untuk mengikat wadah banyu. Tartakizul anazah itu tempat kayak sekarang sajadah nih, untuk sutrah lah, sebagai pembatas lah, bukan sajadah sih, nggak besar amat, tapi yang dipakai untuk membatasi tempat orang sholat. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menggunakan air. Riwayat Anas itu apa? Rasul BAK menggunakan bersihnya menggunakan air. Gitu ya. Itu yang afdal tadi ya. Kalau akan salah satu maka menggunakan air. Ya. Innallah. Makanya hindarilah ya. Nah sekarang apa nak batu nih Ustaz? Nah, sekarang ada yang dimudahkan, ada tisu. Jadi pada prinsipnya itu ya tasarruf gitu. Nyerep. Kamu pernah praktekin belum? Kalau dari BAK bahwa batu itu nyerep. Nyerep dia. Kecuali yang sangat mulus nianca, lebih mulus dari rai, itu mungkin tidak nyerep batunya. Tapi kalau yang umumnya batu, maaf boleh kamu coba. Ya, jangan banyak dulu Kau sediakan batu kering. Nah, kamu habis BAK, kau tempelkan di ujungnya. Nyerep dia. Nyerep ya.
Jadi mau pikir, alangkah kuno Arab nih saya menggunakan. Jangan salah, justru kalau kamu menggunakan kertas yang licin itu tidak menyerap. Qadar Allah teknologi sekarang, nah ada tisu. Makanya agak lucu juga kita nih, yang nggak pernah di hotel bintang 5, hotel bintang 5 yang betul-betul up, mana ada nyediain banyu di WC. Kate. Ya. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Wa yajtanibu istiqbal al-qiblah, dan orang yang sedang BAB itu hendaklah menjauhi menghadap kiblat. Wastidbaraha, dan membelakanginya fis sahra, di tanah lapang gurun. Wa yajtanibul baula, dan menjauhi kencing, wal ghaita BAB fil ma'ir raqid, di air yang tergenang, tenang, tidak ngalir. Oke, sekarang kita kaji menjauhi menghadap kiblat dan membelakanginya. Ini nanti di beberapa hadis ada walakin syarriqu au gharribu, tetapi hadapkanlah ke timur atau ke barat. Ini khitab, kalau yang di hadis ketemu hadis yang itu, kamu harus tahu. Kiblat itu kalau dari Madinah arahnya kemana? Ke selatan. Kalau dari kita ke barat, agak utara dikit lah Jadi kata hadis syarriqu au gharribu itu untuk ahlul Madinah. Amun kita syammilu wa jannibu, selatan apa utara. Kan tidak utaranian dari kita, karena agak ke barat gitu. Itu di lafaz hadis lain. Gitu ya. Nah, ini kata-katanya fis sahra, di tanah lapang. Nah, ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansari, anin Nabi qala. Dari Nabi SAW, Nabi bersabda, idza ataitumul ghaita, jika kamu mendatangi tempat BAB, fala tastaqbilul qiblah, jangan ngadep kiblat. Wala tastadbiruha, jangan membelakangi kiblat. Bibaulin, dengan BAK, au ghaitin, atau BAB. Walakin syarriqu au gharribu, tapi hadapkanlah ke timur atau ke barat. Ini untuk Madinah. Jangan pulau kita di Indonesia. Namun kita ngomong syarriqu au gharribu, ngadap kita. Makanya semua WC di rumah anak ini anak bangun atas dasar petunjuk hadis. Jadi meskipun sebetulnya yang enak mestinya ngadep timur, ya sudah kita yang desain lah, dipasang tidak ngadep timur dan barat, tapi selatan dan utara, karena kita di Indonesia ya. Itu ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam bab Al-Qiblah, bab Qiblatu Ahlil Madinah wa Ahli Syam wal Masyriq. Muslim dalam kitab Taharah bab Al-Istitabah. Wa khussa dzalika bis-sahra wa ma fi ma'naha min al-amkinati allati la satira fiha. Ini pertanyaannya adalah untuk tempat di gurun yang ndak kate pembatas gitu. Ada pertanyaan kemudian sekarang, mak mano kalau di bangunan rumah kan ada pembatas tuh, dinding tuh, gitu. Fihi khilaf, ada khilafnya. Kalau ala hadis, ala mutlaqil hadis, tetap tidak boleh. Tapi ada hadis riwayat Ibnu Umar, ya. Qala, dia mengatakan irtaqaitu, saya naik fauqa dhahri baiti Hafsah, di loteng rumah Hafsah, liba dihajati, karena keperluan saya. Fara'aitu Rasulullah yaqdi hajatah, saya melihat dari kejauhan itu Rasul membuang hajatnya, ya. Mustadbirul qiblah mustaqbil Syam, membelakangi kiblat, menghadap ke Syam, ke utara berarti. Nah, gitu ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari juga, diriwayatkan Imam Muslim juga.
Kalau berdasarkan hadis ini berarti kalau di bangunan boleh ngadep membelakangi atau menghadap kiblat dengan maaf maksudnya artinya kalau yang rumahnya terbangun begitu, berdasarkan hadis ini boleh. Gitu ya. Fahadal hadis dalilun ala jawazil istidbar wa qad dalla ala jawazil istiqbal. Hadis ini menunjukkan boleh membelakangi kiblat, begitu juga berarti boleh menghadap kiblat. Ma rawahu Jabir bin Abdullah qala naha an-nabiy an tastaqbil al-qiblah bi barin fara'aituhu qabla an yuqbad bi amin yastaqbiluha. Ada hadis memang Rasul mengatakan melarang untuk tadi apa BAK atau BAB menghadap ke kiblat katanya. Tapi kata Jabir, saya melihat sebelum setahun lah Rasul meninggal, Rasul BAB itu menghadap ke kiblat. Berarti hadis Ibnu Umar dalam riwayat Bukhari Muslim dan seterusnya itu menjelaskan kalau dalam bangunan boleh. Tapi ada juga beberapa ulama yang lebih menjaga al-hifadzu 'alal adat. Enggak, meskipun dia bangun yang ada apa tadi? Ada bangunannya, ada apanya, diupayakan untuk tidak membelakangi dan menghadap kiblat, gitu ya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lain ya. Jadi larangan yang apa tadi? Membelakangi menghadap itu di tanah lapang yang tidak katik tutup. Kalau dia di bangunan dia dibolehkan. Kira-kira gitu ya. Tapi ala kulli hal fihi khilafun suwayya qalil gitu ya. Kemudian yang berikutnya agar menjauhi BAKBAB di air yang tenang, firraqid. Lima yantiju anhu min taqazzuzin nafsi min in kana kathiran la tughayyiruhu an-najasah wa min idha'atihi in kanat an-najasah tughayyiruh. Ini karena katanya ya kita kan tidak lemak juga kalau air disitulah tidak ngalir dikencingi di berai. Kan jiwa kita juga secara kebersihan kurang senang. Kalau itu di air yang banyak yang tidak terubah misalnya itu saja gitu ya. Apalagi kalau airnya sedikit tentu menjadi mutanajis dan harus dibuang. Maka jauhi bahasanya jangan sampai BAK-BAB di air yang tenang. Wa tahta syajaratil muthmirah, dan di bawah pohon yang sedang berbuah. Yo, jangan BAK-BAB situ. Adab, ini adab nah. Muslim itu luar biasa kan? Kan makanya kan alhamdulillah para pemirsa PKS TV Palembang yang dirahmati Allah, ada saksi lah ya kalau kita dengan kawan kita seluruh Indonesia itu acara di satu hotel, kata pegawai hotel, kami tidak pernah capek Pak, nyaris tidak katik kotoran anu aja, sifatnya kayak plastik, kayak kertas gitu aja, bukan kotoran yang anu. Amun kawan-kawan sebelah ini yang lain itu bukan lagi plastik dengan kertas toko yang bau sedep itu lagi aduh kira-kira gitu ya. Berarti kan fikih ini kita terapkan bersih itu ya. Tahta syajaratil muthmirah. Kenapa? Ya kalau pohon yang banyak buahnya itu mesti kan menjadi hajat orang ya, khususnya apalagi kalau di Arab ya kan pohon bukan sebanyak kita ya. Kapan ada sesuatu yang buah itu sesuatu banget gitu kan. Di kita aja di dusun dulu juga kalau kita masih kecil dulu juga teman kita mesti kalau di tempat kita ada buah apa gitu mesti ya. Kalau ada ini kan mesti mengganggu. Dan itu juga ada adab kebersihan sih. Wa fi tariqin, dan di jalan umum. Wadhil, dan tempat apa namanya naungan pohon rindang. Itu juga jauhi, jangan. Karena intinya di dalam Islam itu tidak dibenarkan mengganggu kepentingan umum. Ya, ini enggak dibenarkan. Di apa tadi? Di pohon yang berbuah tidak boleh, di jalan umum tidak boleh. Didoakan uang tidak, dikata tidak kira-kira. Amun tepija
Kena sumpah mesti. Ya amun sumpahnya dijabat Tuhan, apa ya? Wasuqbi, lobang, ya. Itu juga dilarang, ya. Ini ada hadis riwayat Imam Muslim, ini perlu saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'anain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah, hati-hatilah dengan dua tempat yang pacak melaknat awak. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah? Apa tempat yang pacak melaknat dua itu? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nasi aw fi dhillihim. Wong yang muang hajatnya BAB apa BAK tadi di jalan yang dilalui wong banyak atau di tempat berteduh. Mun atau bau nah. Mudah-mudahan katal kalau ini kan gitu ya, didoakan lah dilaknatlah oleh orang yang melewati. Jadi menjauhi juga membuang BAK-BAB di fitsaqab, asaqbu fil ardi au jidar au nahwi. Lobang di tanah atau dinding atau semisalnya. Lima qad yantiju anhu min adza, karena itu bisa menimbulkan mengganggu, bisa mengganggu orang. Faqad yakunu fihi hayanun dharun ka'aqrab au hayya. Boleh jadi di situ ada binatang yang berbisa seperti kalajengking atau hayya atau ular, fayakhruju alaihi fayudhi, karena dikencingin tadi dia keluar dia ngigit, kan bisa juga ya kejadiannya begitu. Wa qad yakunu hayawanun dha'if fayata'adza, atau sebaliknya kalau binatang yang ada di situ di lubang itu lemah ya dia tersakiti. Nah, kan kita menyakiti tidak boleh itu. Gitu ya. An Abdullah bin Sarjis qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil hujur. Enggak boleh BAK di lubang ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Taharah bab an-nahyu 'anil bauli fil hujur atau fil juhar. An-Nasai dalam kitab At-Taharah bab karahiyatul baul fil juhar. Juhar itu lubang lah ya. Jadi enggak boleh ya. Wala yatakallamu 'alal bauli wal ghaid. Enggak boleh ngomong waktu BAK dan BAB. Ada gesah wala situ. Cuma amun di dusun di sungai ya. Tahu ada kesukut. Nah, ayukrahu liqadil hajal kalam wa ghairu athna qada'iha. Dimakruhkan untuk yang buang hajat ini ngomong dan yang lain-lain pada waktu dia sedang buat itu. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna rajulan marra wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallam alaihi fa lam yurd alaihi salam. Ini ada hadis dari Abdullah bin Umar riwayat Imam Muslim. Dia mengatakan ada seorang laki-laki lewat melalui dan pada waktu itu Rasul sedang BAK. Ya. Wong ini ngucap salam dengan Rasul, tidak dijawab salamnya. Jawab salam baik tidak? Baik kan? Tapi karena sedang BAK tidak jawab Rasul. Berarti saking tidak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong pada waktu BAB itu. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya yaqul la yakhruju ar-rajulani yadribani al-gha'ita kashifain an uratim yatahaddatsan fa inna Allah 'azza wa jalla yamkutu 'ala dhalik. Ya, tidaklah keluar dua orang yang BAK atau BAB sedang membuka auratnya, tentu gitu ya. Lalu ngobrol, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci itu. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Taharah bab karahiyatil kalam 'indal hajah. Dalam Sunan Ibnu Majah kitab Taharah bab nahyi. Jadi enggak boleh ngomong. Berarti diam cepat. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, juga tidak menghadap matahari dan bulan, juga tidak membelakanginya. Dzakar an-Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, itu kitabnya. Ya. Itu kitab. Annal hadis al-musta'nas bihi fi hadha dha'if. Meskipun hadisnya sebetulnya dhaif, yang tidak boleh menghadap matahari dan bulan dan membelakanginya hadisnya dhaif, bal huwa batil, bahkan batil kata wa anna sahih nasun anna yukrahul istiqbal dunal istiqbal.
Kata Imam Nawawi, yang benar, yang tidak boleh, yang masyhur itu dimakruhkan menghadap matahari, tapi tidak membelakanginya. Juga demikian diterangkan oleh Al-Khatib Syarbaini dalam kitab Al-Iqna fi Kashfi Al-Fadhi Abi Syuja. Ya, sarah dari kitab ini juga sebetulnya ya. Itu yang tidak boleh ya. Dalam istinja nih. Itu beberapa bab tentang adab at-taharah. Faslun walladzi yanqudul wudu'a. Bab fasal yang membatalkan wudu itu sittatu asya, ada 6 hal. 1, ma kharaja minas sabilain, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, depan atau belakang. Wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur yang tidak mantep. Mana? Kalau yang tidurnya mantep nih, maaf. Kalau awak duduk saya itu pacak kentut dah kamu. Nanti tanya ini nih. Ini namanya duduk mutamakin. Ini tidak bergerak-gerak, tidak bergoyang. Bukan ini yang ini keluar kan? Nah, ini keluar kan? Ini ghairu mutamakin. Jadi duduk yang ghairu mutamakin itu membatalkan. Yuzannu annahu yakhruj. Ya, yang duduk yang tidak bergerak. Kalau yang mutamakin, tidak, karena tidak keluar dia. Tapi kalau tidur, wan naum ala ghairi hayatil mutamakin. Kenapa? Karena zannya keluar. Kalau kentut, kamu kentutlah itu. Kalau tidak mantap ya. Wa zawalul aqli bisukrin aw marad, hilang akal oleh karena mabok atau sakit. Mungkin kamu ada Ustaz? Sakit hilang akal ada. Saya pernah. Saya sakit gigi waktu masih bujang ya, ngajar di Izzuddin, saya nginep di Izzuddin pada waktu itu. Waktu sakit gigi, saya sebenarnya udah nggak kuat berdiri, tapi saya memaksakan sholat berdiri, pingsanan aja tuh. Itu karena nahan sakit gigi. Ya. Jadi hilang akal, zawalul aqli disukrin aw marad. Itu juga membatalkan itu. Walam surrajuli al-mar'atal ajnabiyyata, laki-laki menyentuh wanita asing min ghairi hailin, tanpa ada pembatas. Itu mazhab Syafi'i ya. Itu batal. Walaupun nanti ada perinciannya, mana amun yang mau jalan di sini, budak lanang ini sengaja dipegangnya batal. Ada juga nanti, tapi itu tafasir al-mazhab lah, yaitu tidak saya kaji, karena ada yang mengatakan batal yang alamis ghair malmus, ada yang mengatakan yang batal yang sengaja nyentuh yang disentuh, tidak, wallah. Wa masu farjil adami, minta maaf, memegang kemaluan. Menyentuh lah ya, bukan memegang ya mas, menyentuh. Bibatnil kaf, tapi dengan ini, nyentuhnya dengan ini namanya batnul kaf. Kalau ini namanya zahrul kaf. Berarti kalau ma itu, ini yang batal. Yang ini? Nah, ada nanya, ngapa ma itu? Yang rason yang ini. Ya. Yang ini tidak boleh ya. Ya, berarti mungkin sentral sarafnya ada di sini yang ngerasa, yang ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Wa massu halaqati duburi, dan menyentuh lingkaran duburnya. Alal jadid, berdasarkan mazhab qaulul jadidnya Imam Syafi'i. Gitu ya. Nah, mungkin agak sedikit dibanyain itu tentang menyentuh. Kan ayatnya aula mastumun nisa, atau menyentuh. Nah, Imam Syafi'i mengambil salah satu qiraah mutawatirah bahwa ada yang membaca kalau la masa itu kan dari kedua belah pihak, sehingga ada yang menafsirkan ini sebenarnya kinayah hubungan intim. Tapi ada di qiraah mutawatirah idak panjang, au lamastum. Nah, kalau idak panjang itu artinya ya ini semata-mata kamu menyentuh. Kalau yang bacaan pendek tadi ya, au lamastumun nisa,
gitu ya. Nah, bacaan itu yang diambil oleh Imam Syafi'i. Saya lagi di sini, yang saya terangkan di awal dalam fikih Syafi'i itu ada yang disebut dengan ikhtiyat, lebih hati-hati. Karena menyentuh itu, laki nyentuh perempuan itu menimbulkan bisa macam-macam. Walaupun nanti madhab yang lain lagi ya, tapi di madhab Syafi'i mengambil asli dari makna lamasa dalam salah satu qiraah mutawatirah tidak dibaca panjang, bukan aula mastumun nisa, tapi aula mastumun nisa. Maka al-lamsul mu'tad itu ya sekedar ini min ghairi hail. Kalau ada hail, kalau ada misalnya menutup antar yang disentuh dan menyentuh, tidak berarti. Gitu ya. Ya, walaupun nanti ada yang lain lah ya. Jadi itu yang membatalkan wudu. Gitu ya. Nah, di menyentuh ini sih agak panjang kajian tentang batal atau tidak. Dan mazhab Syafi'i memang yang paling berhati-hati. Ada mazhab yang tengah-tengah itu tidak batal kecuali kalau menikmati. Itu ya. Itu mazhab muridnya Imam Syafi'i begitu. Tapi mazhab Abu Hanifah yang membatalkan itu hanya hubungan intim. Kata masa itu kinayatan anil jima, kata dia. Jadi memang kalau dari situ mazhab Syafi'i paling hati-hati dalam konteks ini memahami dalilnya. Pertanyaannya ya begini. Pertanyaan saya gini. Apakah bisa ketemu antara yang berpendapat batal dengan tidak ini dalam perilaku? Ketemu. Emangnya yang kamu yang berpendapat tidak batal itu kalau habis wudu pernah nyari istri dulu, baru megang dulu baru sholat? Tidak kan? Tidak. Ini hanya khilaf ini kalau kejadiannya menyentuh dalam satu hajat. Maaf ya, kalau kita suami istri baru punya anak siko, belum tidak punya pembantu misalnya sebelum kita berangkat ke masjid, istri kita minta tolong bawain gendong dulu anak aku nak, wudhu dulu. Itu kan mesti kesentuh kan? Itu hanya akan menjadi berbedaan dalam konteks memandang wudhu batal atau tidak kasus seperti itu. Syafi'i akan mengatakan batal, yang lain mengatakan tidak. Tapi kalau pada umumnya kan tidak boleh kamu nak sama itu. Apalagi anak besar, apa nyari bini dulu baru nak berangkat ke masjid. Enggak kan? Enggak juga. Itu asal aku ya. Jadi ada khilaf ini ilmiyan, hadithian, nanti ada musawwirnya, wajar maksudnya, nanti masing-masing punya penguat masing-masing. Kita membaca ya, ini karena saya membacakan fikih Syafi'i begitu. Jadi jangan perlu heran kalau misalnya ikhwah atau para pemirsa yang latar belakangnya misalnya NU atau fikih Syafi'i lah katakanlah begitu, yang lain rupanya bininya tidak, kesepahaman baik, gitu ya. Jadi itu hanya walladzi faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya, dan yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Thalathatun tashtariku fiha ar-rijal wan nisa, di 3 sebab sama lanangan betina, wa thalathatun, dan yang 3 takhtassu bihan nisa, khusus betina. Yang sama lanangan betina ini, 1 iltiqaul hitanain, bertemunya alat kemaluan. Maaf, kunjuk tahu bertemu. Tidak nak masuk niat. Ya. Hanya bertemu semata-mata tanpa hail, tanpa penghalang, itu sudah mewajibkan mandi. Dalam bahasa fikih min ghairi ilaj, meskipun tidak sampai masuk, ketemu, tapi tanpa apa? 1 ya. Nanti dalilnya mungkin kita bacakan pada pertemuan berikutnya. Wa inzalul mani, keluar
mandi. Wal mautu, meninggal dunia, kecuali mati syahid ya, syahid. Itu yang sama untuk larang tina tuh. Berserikat di situ di 3 hal itu. Yang khusus tina perempuan adalah al-haid. Nah, wong selesai haid berarti wajib mandi. Wan nifas, selesai nifas wajib mandi. Wal wiladah, dan melahirkan. Itu ya. Kalau non muslim masuk Islam itu dianggap sunnah. Al-aksarul masnu'ah. Nah, pertama yang ingin kita sampaikan dalilnya adalah pertama apa tadi? Bertemunya jua alat kelamin. Wa dzalika, maaf, jadi saya ada bertemunya tadi saya salah sedikit di depan. Kepala kemaluan laki-laki itu masuk ya di alat kemaluan perempuan meskipun tidak tegang. Saya keliru. Jadi masuk ya, bertemunya tadi masuk. Anzala am lam yunzil, baik itu menyebabkan keluar ataupun tidak. Nah, gitu ya. Wal aslu fi wujubil ghusli bil jima' ahadits. Dalilnya beberapa hadis. Pertama hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya qala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, idza jalasa, jika seorang laki-laki duduk, ala baina syu'abihal arba', di antara cabang 4-nya betino. Nah, itu bahasa kinayahnya ya dalam bahasa Arab. Thumma jahadaha, kemudian dia semangati. Jahada itu diusahakan, itu maksudnya, itu berarti terjadi sesuatu ya. Faqad wajibal ghuslu, maka wajib mandi. Wa fi riwayatin, ada tambahan dari riwayat Muslim, wa illam yunzil, meskipun tidak keluar. Jadi maaf ya, terjadi hubungan intim itu dibahasakan Rasulullah jalasa baina syu'abihal arba'. Thumma jahadaha, kemudian menyemangatinya. Maksudnya menyemangatinya berarti usaha keras dia. Kan memang usaha keras kan, capek kan, berkeringat orang kan. Iya. Kalau lagi sakit, lagi tidak mood, Wa inda Muslim, dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitana faqad wajaba al-ghusl. Jika dia duduk di antara cabang 4, istilahnya ya, maaf ya, hubungan intim, wa massal khitan, alat kemaluan lanang betina ini bertemu, bersentuhan, faqad wajabal ghuslu, maka telah wajib mandi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan sahih, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, idza jawazal khitana faqad wajabal ghuslu. Jawaza itu masuk tadi ya, jika kemaluan lanang itu sudah masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka wajib mandi. Kata Aisyah dalam hadis Imam Tirmizi, fa'altuhu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lakukan itu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bab-bab tentang ahkamun nisa wa ahkamul usrah itu memang banyak diriwayatkan hadisnya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, karena memang dia meninggalnya terakhir, kalau saya tidak ketahui sudah di atas tahun 50-an Hijriah. Dan dia selain dia cerdas, dia memang hidupnya lebih lama setelah Rasul meninggal, sehingga fikhun nisa itu banyak diambil dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Tapi tidak semuanya memang, kalau dia ada nanti riwayat itu bersatu, hadis-hadis yang lain yang selain yang khas banget, keluarga banget, itu nanti tetap harus dikomparasi dengan hadis-hadis yang dibawakan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini saja mungkin insya Allah akan kita
kita perinci pada pertemuan yang akan datang tentang walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.